selamat datang di podcast Gali Cuan. Gali cara, buka peluang bareng MNC Finance. Aku Naila dan hari ini aku mau ngobrol bareng sosok yang sangat luar biasa dan pastinya inspiratif banget dari sebuah UMKM di bidang F&B, yaitu Mama Yam. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Ci. Halo. Mungkin boleh kenalan, aku Naila. Halo, aku Marcelina. Terima kasih sebelumnya karena udah bersedia hadir ya Ci di podcast hari ini. Nah mungkin boleh perkenalan nama dan sebagai apa nih di Mama Yam ini. Halo, aku Marcelina Inneke Putri. Panggilannya Marcelina boleh atau Salin juga boleh. Aku sebagai owner dan founder dari Mama Yam. Keren ya. Jadi aku manggil Kak Marcelina kali ya. Boleh. Oke, nah aku mungkin mau langsung nanya ke pertanyaan pertama kali ya. Mungkin boleh cerita sedikit nggak nih Kak, sebelum memutuskan untuk terjun di dunia usaha, apa sih latar belakang Kakak dan juga apa yang jadi pemicu utama atau ide awal sampai akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis Mama Yam ini? Ya, dulu itu aku sebagai orang yang kerja kantoran ya, background aku tuh dulu marketing yang di bidang entertainment, jualan paket wedding, jualan paket entertainment. Nah, dari SD tuh aku udah mulai jualan ya, jualan nasi bungkus. Wah. Jadi mungkin dari situ pemicu ya. Jadi pemicu karena aku berjualan dari kecil. Jadi ya pengen punya usaha sendiri kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ya dulu itu sempet aku ikut bazar tuh. Udah ikut bazar tapi jualannya bukan Mama Yam. Waktu itu masih jualan nasi ya. Aku jualan nasi kayak gitu, terus ikut bazar. Nah, di jam makan siang sama jam makan malam tuh ramenya itu doang kalau makanan berat ya. Terus aku lihat di seberang aku tuh dia jualan cemilan. Nah, dia tuh ramenya dari pagi, siang, sore, malam, rame terus. Dari situ tuh aku jadi terinspirasi, kayaknya jualan cemilan lebih rame nih ya. Rame, betul. Iya, akhirnya dari situlah aku bikin Mama Yam ini dan lahirlah si Mama Yam. Wah keren banget, berarti emang Cici ini atau kakak Marcelina ini bener-bener punya pengalaman banyak di usaha ya, apalagi F&B gitu ya. Masih belajar. Ya, keren banget. Nah, tapi waktu pertama kali kakak mulai usaha nih, ada nggak sih sempat merasa ragu atau takut gitu? Dan gimana cara kakak ngehadapinnya? Dulu itu awal ketakutan adalah pas ngenalin produknya si Mama Yam ini nih. Jadi ada ketakutan apakah nanti orang bakal suka ya atau misalkan bakal diterima ya. Dulu itu tuh aku jualnya itu malah titip jual ke orang. Oh gitu. Nah yang sedihnya itu cuma laku 1-2 piece aja. Terus harus dibawa balik kan, itu sedih banget. Makanya dari situ tuh ya ketakutannya apakah aku cocok nih ya bikin usaha ini. Terus ada momen-momen tuh yang bikin aku kayak down banget, pengen berhenti, nggak mau usaha lagi. Oh gitu, tapi keren juga sih, maksudnya walaupun pernah mengalami hal-hal seperti itu tapi tetap konsisten ya. Sampai akhirnya tuh ya dari down itu ya mungkin aku coba terus jalan, terus akhirnya ya bisa sampai dengan sekarang. Nah keren, nah ini bener-bener motivasi nih buat teman-teman di rumah yang nonton. Nah kalau bicara soal awal memulai usaha, biasanya kan pasti ada tantangan ya terkait itu sumber daya seperti misalnya modal ataupun tim. Nah gimana sih cara kakak mengumpulkan itu semua dari awal? Kalau untuk modal awal itu aku, karena kan dulu aku backgroundnya kerja ya, jadi aku mulai itu ya dari tabungan sendiri. Gitu. Ditabung bertahun-tahun, yaitu nanti yang dipakai buat modal usaha. Kalau dulu karyawan juga belum ada, masih semua ngerjain sendiri ya? Iya, jadi kan lebih hemat biaya ya, namanya juga UMKM. CEO ya, kita CEO, Chief of Everything. Ya, keren ya, betul, itu betul banget. Karena emang awal mulai itu pasti harus ya dibilang modalnya sedikit juga, gitu. Jadi harus ya apa-apa sendiri dulu deh, baru setelah itu baru tuh ya rekrut karyawan dan lain sebagainya. Struggle banget. Tapi keren Ci. Nah selanjutnya setelah bisnis mulai berjalan, pastinya kan ada banyak strategi nih yang perlu disiapin untuk bikin bisnis ini makin berkembang. Nah strategi seperti apa sih yang menurut kakak paling efektif dalam memperkenalkan produk ke pasaran? Strategi paling efektif dan murah biaya. Kalau zaman dulu aku itu ya, kalau misalkan ada teman-teman yang punya kenalan nih ya, dia ada restoran atau mungkin ada tempat makan, nah itu kalian bisa coba ya kerjasama, mungkin jadi taruh produk kalian di situ, titip jual. Jadi bisa nanti ya mungkin pas ada customer datang kalian bisa tawarin tuh. Nah dari situ nanti bisa lihat feedbacknya si customer, kira-kira oke gak sama produknya, dia mau beli atau enggak. Terus si customer merasa enak atau enggak. Dari situ kita belajar. Nah itu pun yang aku lakukan dulu. Kebetulan ada temen yang punya restoran, aku jual tuh di situ.
Oh gitu, berarti kayak sistem konsinyasi Ya, gitu kali ya? iya, konsinyasi itu udah paling murah, yang hemat Paling biaya, aman ya, ya, paling aman buat betul. UMKM. Betul-betul. Nah, tapi kalau di dalam dunia bisnis itu kan persaingan pasti selalu ada ya. Nah, apa sih keunggulan kompetitif utama dari Mama Yam yang membuat brand ini bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang? Iya, di tengah persaingan yang ketat ini kami percaya ya, bukan hanya keunggulan kami bukan hanya dari pastel yang enak aja, tapi kami juga menjual cerita dan pengalaman ke customer kami. Ya, tentunya kami juga menyentuh customer ini dari sisi emosionalnya, benefitnya. Jadi Mama Yam ini bukan hanya sekedar cemilan aja nih yang kita jual, tapi kita juga menjualnya itu sebagai teman berbagi cerita. Oh gitu. Iya. Itu backstory-nya juga seperti itu. Keren Jadi banget. sebagai teman ngemil saat ngumpul, terus mengundang kebersamaan juga. Jadi Betul. lebih punya nilai sisi emosional yang relatable juga. Betul. Jadi kita juga bukan hanya menjual makanan aja, tapi kita juga membangun brand ini supaya lebih dekat di hati customer. Wah, keren banget ya, itu cukup menyentuh kayak sih teman-teman. Nah, tapi kalau soal modal usaha aku balik lagi, ada tips nggak nih dari kakak ataupun dari pengalaman pribadi gitu ya? Mungkin cara mengelola keuangan bisnis atau cari pendanaan alternatif gitu, mungkin boleh dijelasin ke teman-teman di rumah. Kalau buat UMKM sih awal-awal ya paling bener itu harus pokoknya disiplin untuk misahin dari ini ya, untuk modal pribadi, untuk usaha sama pribadi, rekeningnya harus pisah. Itu benar-benar harus disiplin, nggak boleh kecampur. Nah, makanya banyak kenapa UMKM mungkin yang agak jatuh, agak gagal gitu ya, mungkin karena rekeningnya masih gabung. Jadi mereka nggak tahu nih pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, yang didapat berapa ya. Kalau untuk pendanaan sih kita juga memang lagi cari-cari nih buat pengembangannya si Mama Yam ya. Ya untuk pendanaan alternatif sih ada sih kalau dari Mama Yam. Oh gitu, berarti selain dari pribadi juga ada pendanaan alternatif lainnya ya yang Mama Yam lakukan. Nah itu merupakan salah satu keputusan bijak juga ya Kak, karena jangan pernah takut untuk memulai usaha teman-teman. Nah mungkin aku lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya. Ada nggak sih pesan ataupun dorongan terbesar dari Kakak untuk teman-teman pendengar podcast Gali Cuan ini, khususnya yang masih ragu untuk memulai usaha? Oke, untuk pesannya sih yang penting kalian mulai dulu aja. Soalnya kan jangan tunggu sampai semuanya tuh sempurna banget, jangan. Oke, yang kalian udah ada ide, mulai aja, itu nanti sambil berjalan ya. Disitulah kita akan mungkin belajar gagal dan trial and error-nya ya. Dari situ baru kita akan dapat pengalaman yang berharganya. Jadi ya memang harus berani ambil resiko tapi tetap terukur ya. Betul. Nah, makanya dari situ udah langsung jalanin aja. Jangan tunggu sempurna. Oke, wah itu keren banget. Jangan tunggu sempurna. Terima kasih banyak Kak Marcelina. Atas waktunya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak atas nama MNC Finance juga. Dan pastinya karena sudah berbagi cerita serta pembelajaran yang pastinya sangat berharga. Nah, aku yakin apa yang Kakak sampaikan hari ini bisa jadi motivasi besar buat para pelaku usaha. Dan juga baik para pelaku usaha yang baru memulai ataupun juga yang baru gitu ya dari perjalanan bisnisnya. Mungkin buat teman-teman pendengar podcast Gali Cuan, jangan lupa follow dan share episode kali ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan tentunya terus ikuti program-program menarik di MNC Finance. Karena siapa tahu langkah kalian berikutnya dimulai dari sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Naila pamit undur diri. Tetap semangat, tetap gali peluang, dan jangan takut untuk memulai.